Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada podcast Sapa Legislatif, di mana hari ini kami kedatangan tamu kembali Bang Haris Andi Sapari, yaitu anggota DPRD Jawa Timur. Nah, selamat datang Bang Haris Andi. Selamat datang, selamat siang, selamat sore Bayu. Iya, bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Siap. Nah, kali ini temanya cukup menarik nih Bang untuk dibahas, yaitu mengenai air. Bagaimana kehidupan ya Bang ya kalau air ini ya. Iya betul. Siap. Nah, temanya kali ini adalah menjaga air, menjaga masa depan Jawa Timur. Tema hari ini yaitu adalah menjaga air, menjaga masa depan Jawa Timur. Nah, air adalah kehidupan. Tanpa air kita tidak ada kehidupan. Tapi pernahkah kita berpikir menyadari betapa rapuhnya sumber mata air hari ini, begitu? Karena yang kita tahu saat ini Jawa Timur, sebagaimana kita tahu bahwasanya Jawa Timur itu kaya, subur dan penuh dengan kehidupan. Dari lereng Bromo hingga lembah Sungai Brantas, dari hutan-hutan di Banyuwangi hingga pesisir Madura, setiap tetes air yang mengalir di tanah ini menjadi nadi bagi jutaan manusia. Tapi kenyataannya ketika Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur merilis bahwasannya kebutuhan air bersih di Provinsi Jawa Timur saat ini 7,5 meter kubik per tahun. Nah, itu kebutuhannya begitu. Nah, sementara ketersediaan dari tahun ke tahun itu semakin menurun dikarenakan perubahan iklim, fungsi lahan, dan penurunan daya serap tanah. Nah, itu juga diperkuat dengan laporan KLHK menyebutkan lebih dari 60% daerah aliran sungai di Jawa Timur kini berstatus kritis. Nah, Sungai Brantas yang menjadi sumber air bagi sekitar 70% penduduk Jawa Timur ini mengalami tekanan besar dari limbah rumah tangga, industri, dan pertanian. Air yang dulunya jernih kini mulai kehilangan kejernihannya, bahkan hilang secara fisik dan juga makna kehidupannya, begitu. Nah, jika ini dibiarkan, tentu 10 hingga 15 tahun ke depan beberapa wilayah seperti Madura, Lamongan, hingga Malang Selatan ini diprediksi akan mengalami kekeringan parah hingga kesulitan krisis air bersih, begitu. Tentu ini menjadi ancaman sampai saat ini karena ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat, terutama kebutuhan logistik hingga penyiraman tanaman. Nah, bagaimana dengan pertanian Jawa Timur selanjutnya? Tentu ini berdampak pada lumbung pangan nasional yang menghasilkan jutaan ton padi setiap tahunnya. Ini kembali lagi pada tentang industri yang menopang ekonomi daerah, tentang sekolah-sekolah dan rumah tangga yang bergantung pada air setiap harinya, dan bahkan tentang masa depan anak-anak kita, begitu. Pada hakikatnya adalah kita tidak bisa dilepaskan oleh air, karena air adalah kebutuhan dasar dan fondasi peradaban. Nah, menjaga air tentu adalah menjaga kehidupan. Menjaga air berarti menjaga masa depan Jawa Timur. Namun, bagaimana dengan Jawa Timur saat ini kondisi airnya, begitu ya Pak Dewan ya? Iya, masih ada banyak hal yang bisa kita lakukan, dari langkah kecil sampai menanam pohon, mengurangi penggunaan air tentunya, begitu Pak ya. Jadi pemerintah Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya inisiatif, mulai dari gerakan 1000 embung desa, rehabilitasi daerah aliran sungai Brantas ya dalam hal ini, kemudian program Green on Blue Economy yang mengedepankan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, begitu ya Pak ya. Nah, episode kali ini akan membahas lebih dalam mengapa air adalah kunci masa depan Jawa Timur. Apa saja ancaman yang sedang kita hadapi dan bagaimana langkah nyata dari masyarakat, dan bagaimana hal-hal yang harus kita lakukan untuk menimbal balik atau titik balik sehingga air itu menjadi normal kembali seperti semula, begitu ya Bang Hasan. Betul. Oke, Bang, saya ingin sedikit berdiskusi bagaimana sebenarnya pentingnya air ini untuk Jawa Timur. Ya, terima kasih. Saya sapa dulu ini para penikmat podcast Radar Madura. Ya. Jadi Bayu, air ini kan merupakan sumber utama bagi kehidupan. Di Jawa Timur ini air sudah menjadi kebutuhan utama
dari data yang diterima di DPRD Provinsi mencatat bahwa 70% Jawa Timur ini bergantung kepada air. Nah, kenapa itu penting? Karena memang air ini saat ini merupakan fondasi utama untuk keberlanjutan hidup manusia. Kita boleh tidak berpikir soal kita sendiri, tapi anak-anak kita, penerus kita ini kan juga butuh air. Jadi kita harus jangan egois, tapi bagaimana kita menjaga lingkungan, menjaga keseimbangan alam ini untuk dinikmati oleh anak cucu kita nantinya. Jadi memang air merupakan kebutuhan utama, kebutuhan pokok yang harus disadari bahwa harus kita menjaga bersama. Nah, apa itu yang harus dijaga? Maka pemerintah provinsi saat ini sudah getol dan kita juga memasukkan dalam rencana jangka menengah DPRD pemerintah Provinsi Jawa Timur bagaimana air ini menjadi prioritas yang nantinya bisa dinikmati secara terus-menerus oleh masyarakat Jawa Timur. Begitu. Kemudian apa yang menjadi faktor Bang sehingga kapasitas air di Jawa Timur ini semakin menurun setiap tahunnya begitu? Ya, begini. Disadari atau tidak Mbak Ayu bahwa memang urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota ini sangat luar biasa. Nah, contohnya saya ambil contoh kecil dari Madura ke Surabaya, atau dari Madura lah ke luar kota yang padat dengan penduduk. Dan ini yang menyebabkan sebagai salah satu faktor minimnya air, karena memang kebutuhan air di sana sangat banyak sehingga digerus terus menerus sehingga air menjadi sedikit. Nah, faktor yang kedua adalah kerusakan hutan, di mana kerusakan hutan ini menyebabkan produksi air di dalam tanah yang menjadi kecil. Apa dampaknya jika tidak menjaga sumber daya air sejak dini begitu? Ya, tentu salah faktor utama adalah krisis air bersih. Krisis air bersih, terus ancaman gagal panen bagi beberapa petani karena memang beberapa produksi lahan pertanian ini masih bergantung kepada air juga. Nah, aliran air ini juga yang disebarkan ke sawah-sawah juga sangat penting. Yang terakhir juga adalah penurunan kualitas hidup. Coba kalau kita bayangkan ketika tidak ada air, ketika kita tidak menikmati air bersih, maka kita juga tidak akan sehat. Betul, tidak mendapatkan asupan gizi yang sehat. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, ini murni tidak kita memikirkan pribadi kita sendiri, tetapi untuk masa depan. Kualitas air yang sudah tidak menentu pada tahun-tahun nantinya, maka ini akan menyebabkan satu penyakit yang seringlah kolera, tipes dan lain sebagainya, yang diare juga, artinya penyakit-penyakit yang bernuansa air. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama, dan pemerintah provinsi juga dengan legislatif DPRD provinsi untuk bagaimana menjaga kualitas air, juga menjaga sumber air menjadi tidak tergerus secara maksimal. Kemudian apa langkah nyata yang bisa dilakukan Bang untuk bisa memenuhi hal itu semua? Kemarin saya sempat juga bincang-bincang di PUSDA, di Dinas Lingkungan Hidup serta Badan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bahwa saat ini adalah pentingnya adalah rehabilitasi daerah tangkapan air, atau kalau kita katakan lebih gampangnya adalah resapan air, septic tank. Septic tank ini juga berguna juga untuk menjaga resapan air. Terus yang kedua adalah bagaimana pembangunan sumur resapan yang tadi itu juga bisa dilakukan di tiap-tiap desa. Yang ketiga juga bisa dilakukan adalah pengawasan limbah dan penegakan hukum terhadap beberapa industri atau perusahaan yang memang limbahnya itu keluar langsung ke sungai. Nah, ini kita harus juga jaga. Yang terakhir adalah pentingnya edukasi. Nah, kemarin setelah kita rapat dengan beberapa stakeholder, kita ambil poin terakhir bagaimana pentingnya juga edukasi.
Kenapa seperti itu? Karena masyarakat sekarang banyak tidak peduli, khususnya dari pelajar. Bukan maksud saya bukan tidak peduli untuk menjaga, tapi kurangnya pendidikan, kurangnya edukasi dari kita sebagai pemerintah untuk memberikan berbagai hal bahwa air ini sangat penting. Jadi banyak pelajar yang sekarang sudah sibuk dengan gadgetnya. Karena kenapa? Karena memang edukasi soal air ini sangat mungkin tidak menarik bagi mereka. Nah, kita buat nantinya bagaimana menarik, bagaimana air, bagaimana guru juga bisa kita libatkan, memberikan edukasi kepada siswa bagaimana pentingnya menjaga air di Jawa Timur ini untuk kebutuhan mereka juga. Karena mereka kan tidak sadar, mereka tahunya bahwa air di Jawa Timur ini melimpah. Ya, tercukupi. Tetapi kan kita harus memikirkan soal masa depan bahwa banyaknya kebutuhan air saat ini juga jelas menguras berbagai sumber yang ada di pegunungan, di hulu, atau di hilir. Itu kan yang harus kita jaga. Keseimbangan ini yang nantinya ketika sudah kita terapkan, maka ini tentu akan memberikan efek yang luar biasa untuk masa depan mereka sendiri. Berarti desa-desa kekeringan yang terjadi saat ini itu hanya gambaran kecil saja begitu? Ya, ini sebenarnya gambaran kecil, karena memang saya berbicara di Madura ya sangat unik. Ketika musim penghujan, air secara keluar secara limpah, bahkan terjadi banjir. Apakah itu termasuk juga peran serta masyarakat untuk menjaga air lebih terjamin ke depan begitu? Iya, jadi ketika sudah edukasi berlangsung, maka tentu ini juga berefek, Pak. Masyarakat bisa paham bahwa membuang sampah ke sungai ini sangat berbahaya. Terus yang kedua, mereka sudah mulai belajar bagaimana cara merawat air dengan cara menanam pohon minimal di pekarangan, terus menghemat air dari berbagai aktivitas yang berlebihan. Ini kan sederhana, tapi mereka lupa bahwa hal yang sederhana ini manfaatnya sangat penting. Pemerintah juga bisa menggalakkan penanaman pohon di hutan yang mulai tergerus, yang mulai ditebang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi sederhananya, Pak, air ini akan mengikuti keseimbangannya sendiri. Ketika air ada beberapa pohon, ada hutan di hulu yang nantinya mengalirkan air dari tengah ke hilir. Nah, ini kan semuanya itu bergantung pada kita, bagaimana pemerintah bekerja sama dengan masyarakat untuk bisa sama-sama menggalakkan penanaman pohon ini. Karena fungsinya penanaman pohon ini mampu menampung air di dasar tanah. Ketika tidak ada pohon, air itu akan melaju secara cepat dari hulu ke hilir. Nah, di hilir nantinya air ini akan mengendap, terjadi sedimentasi tanah di sungai, maka ketika sudah tidak bisa menampung lagi air di hilir, meluap menjadi banjir. Seperti itu. Maka ini sangat penting bagi kita, bagi pendengar podcast Madura dan Madura TV untuk juga bisa sama-sama belajar, sama-sama merenungi bahwa ini loh pentingnya air. Berarti selama ini kita lupa gitu bahwasanya air itu sangat penting. Iya, lupa. Kemarin saya sempat berbicara dengan salah satu tim ahli dari UNER dan ITS bahwa di Indonesia ini masih cenderung tidak paham bagaimana air itu begitu penting. Saya bicara Jawa Timur lah. Kalau di Australia ini setelah musim hujan, air yang dihasilkan dari hujan ini mencapai 120. Kalau di Jawa Timur 2.200. 120 atau 20 saya tak lupa datanya, sehingga ada selisih 100 kayak gitu. Nah, kalau tadi mungkin penjelasannya sedikit melebar begitu ya Bang. Mungkin sekarang agak mengkerucut bagaimana kondisi air di Jawa Timur saat ini Bang. Ya, dari data geologi 2024 Pak ya, menunjukkan debit air di permukaan di Jawa Timur itu mencapai hingga 35% selama 10 tahun berakhir. Nah, beberapa daerah seperti Bojonegoro, Tuban, Sampang bahkan daerah lainnya ini sudah mengalami kekeringan setiap musim kemarau seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ini lagi-lagi kembali bagaimana kita secara pribadi
juga mengajak ke teman-teman untuk bisa menjaga air semaksimal mungkin. Karena memang kalau ini tidak dibingungkan, kalau pemerintah tidak melakukan edukasi terhadap masyarakat dan pelajar, ini sangat berbahaya efeknya. Dan ini juga sangat sinkron dan sangat penting untuk ketahanan pangan ya, Dan? Iya, betul. Itu gimana hubungannya kira-kira sepemahamannya Bang Haris ini? Iya, jadi kan sederhananya ketika air, baik dari sumber air yang dari dalam tanah dan air yang dihasilkan dari hujan yang mengalir dari sungai, dari hulu sampai hilir di pertengahan, semuanya ini kan mengalir semua. Tidak hanya kita, tadi saya sudah jelaskan bahwa juga ekosistem makhluk hidup yang lain juga berguna. Terus bagi industri, bagi petani, teman-teman para petani bisa juga mengalirkan air dari sungai untuk sawah-sawah mereka. Nah, hubungannya sangat erat sekali, Pak. Kalau misalnya Mbak Ayu menanam padi lah, di sawah, kalau tanpa air, iya nggak bisa dong, iya. Sehingga kan mengurangi beras yang kita konsumsi. Kita lagi-lagi impor. Nah, ini kan sangat-sangat luar biasa efeknya. Ini kaitannya seperti itu, sederhananya seperti itu. Berarti juga berdampak pada sektor perekonomian dong ya? Ya, semua ini muaranya adalah ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, betul. Yang menyebabkan utama menurunnya ketersediaan air itu pandangan Bang Haris itu gimana? Ya, tadi kan banyak sedikit saya singgung ya, soal urbanisasi. Banyaknya masyarakat dari desa yang kota pindah, sehingga kebutuhan air di sana kan lebih banyak lagi. Iya. Seseorang ataupun pengusaha atau pengembang yang ingin membangun, itu juga ada tanggung jawab untuk kembali menghidupkan. Jadi di pemerintah provinsi tidak hanya lingkup provinsi, juga kabupaten juga akan ada diatur bagaimana lahan hijau ini bisa tetap terjaga. Jadi tidak sembarangan para pengembang perumahan untuk langsung bangun di sini, tidak. Dia harus melalui beberapa tahapan untuk melihat lokasi ini masuk lahan hijau atau tidak. Itu juga harus diatur, karena kalau tidak diatur semuanya sembarangan nantinya. Betul, kan sudah dibahas dalam tata ruang begitu. Ya, betul. Kemudian dampak penebangan hutan itu seberapa pengaruh untuk di Jawa Timur? Ya, hutan kan secara sederhananya sebagai penampung air, atau lebih keren sebagai spon. Kita ini banyak spon. Jadi dia perlahan menjaga air agar tidak tumpah. Artinya kalau tidak ada hutan, air itu cepat mengalir kemana-mana dan tidak akan menjadi cadangan air itu sendiri. Nah, seperti itu sederhana. Kemudian perubahan iklim akhir-akhir ini berpengaruh terhadap air di Jawa Timur atau bagaimana, Bang? Ya, tadi kan sempat juga saya sempat jelaskan ya, di Jawa Timur, di Madura kan, ini kan ketika musim penghujan maka air di mana-mana sehingga terjadi banjir. Ketika musim kemarau air tidak ada sama sekali, karena air yang di sana itu tidak teresap, tidak ada sponnya, tidak ada hutannya, sehingga air ke sungai itu langsung mengalir dari hulu langsung ke hilir. Di hilir air tidak terdistribusi, tertampung, tidak bergerak, maka terjadi sedimen, banyaknya tanah sehingga air ini tidak bergerak dan tidak mengalir kemana-mana. Nah, ini yang menyebabkan saat ini perubahan iklim ini juga sangat berpengaruh terhadap kebutuhan air. Seberapa parah pencemaran sungai di Jawa Timur, Bang? Ya, dari data DLH sekitar 60% kalau tidak salah sungai di Jawa Timur ini sudah tercemari oleh limbah rumah tangga dan industri. Jadi ini justru juga berdampak kepada ekosistem, tidak hanya kita, tapi juga kepada ekosistem yang lain, misalnya ikan lebih banyak mati karena adanya limbah industri rumah tangga dan industri yang langsung mengalir ke sungai. Nah,
Kalau kita lihat berapa besarnya di Jawa Timur, tentu ini yang lebih paham adalah jelas lingkungan hidup sama sumber daya air. Nah, kita juga dari DPRD Provinsi juga beberapa kali mewanti-wanti agar eksekutif juga bisa memberikan sanksi tegas terhadap beberapa industri yang memang tidak mengindahkan aturan-aturan yang sudah dibuat, misalnya tidak membuang limbahnya langsung ke sungai, karena tentu ini berefek kepada ekosistem yang lain, salah satunya ikan yang banyak mati, dan ini sudah memutus rantai kita. Bagi kita yang suka makan ikan kan sudah, iya gitu. Termasuk juga sektor kesehatan lingkungan. Ya, sektor kesehatan juga. Kalau dampak krisis air ini bagi masyarakat itu bagaimana, Pak? Bagi masyarakat yang sangat tentu dirasakan adalah ketika kekeringan. Artinya kekeringan ini bisa gagal panen. Kalau air yang kita konsumsi kotor, seperti yang saya jelaskan tadi sudah, Pak, bahwa kita gampang terserang penyakit tipes, tidak harus dibiarkan. Kalau saya rasa masyarakat sudah banyak tahu tentang efek air kotor. Kalaupun tidak tahu masyarakat yang lain, kita pun juga tidak mau mandi air kotor, kan seperti itu. Kita pun tidak mau minum air kotor. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Nah, ini yang harus kita sadarkan kepada beberapa pendengar podcast Madura TV bahwa memang harus kita mulai dari kita sendiri. Bagaimana kita ya tadi seperti Mbak jelaskan, menanam pohon di pekarangan, minimal di desa itu banyak sumur resapan, ketika musim penghujan air tetap di sana. Ini langkah-langkah kecil yang ternyata membuat air ini terjaga, dan ini langkah yang besar walaupun sangat sederhana. Ini sedikit menarik untuk dibahas kembali. Nah, ini krisis air ini bisa memicu konflik sosial begitu ya, Bang? Betul. Kira-kira kalau pandangan Bang Haris itu bagaimana terkait konflik sosial ini? Saya contohkan, ya ini pertanyaan yang sangat bagus, Pak, ya, bahwa air yang mengalir dari hulu ke tengah sampai ke hilir, yang beberapa titik dari aliran sungai ini nantinya didistribusikan ke sawah-sawah oleh beberapa masyarakat, baik ke pertanian, ke persawahan, dan untuk kebutuhan masyarakat juga, misalnya ambil dari sungai untuk kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya. Ketika air tidak ada, maka akan rebutan, Pak. Akan rebutan, terjadi konflik sosial, masyarakat juga hidupnya saling rebutan, tidak tenang, dan lain sebagainya. Dan ini tentu antisipasinya seperti tadi, Pak, harus ada sumur resapan dan lain sebagainya. Tentu ada peran juga dari pemerintah bagaimana edukasi kepada tokoh masyarakat dan pelajar. Kalau untuk dampak ekonomi daerah sendiri krisis air ini bagaimana? Ya, kaitannya semua ini berkaitan. Saya bilang tadi bahwa muaranya adalah perekonomian. Ketika air sudah tidak terdistribusi dengan merata, maka semua aspek akan juga terkena dampaknya, baik kesehatan, kita sudah tidak bisa beraktivitas lagi, Mbak Ayu sudah tidak bisa bekerja lagi, dari sisi pertanian kita juga gagal panen, sehingga beras yang harusnya mencapai sekian kilo kita juga hanya menikmatinya sebagian, dari ekosistem lainnya banyak hewan yang mati. Nah, tentu suatu negara berkembang ketika pertumbuhan ekonominya adalah tinggi. Kalau sekian persen, di negara kita juga harus mencapai beberapa persen. Target pemerintah Pak Prabowo juga harus mencapai 8% pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika semua ini bergantung pada air dan air tidak ada, maka efeknya segala aspek juga akan terlibat, sehingga ya tidak mungkin bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkat, justru yang ada menurun, tidak baik-baik saja begitu. Ini ada yang lebih serius mengenai dampak krisis hari ini, itu dampak kesehatan tadi itu, Bang. Nah, itu bagaimana dampak kesehatan? Tentunya kan
ini sangat berpengaruh juga untuk keberlangsungan hidup. Kalau kesehatannya sudah kena, ya otomatis Ya. sudah tidak tenang hidupnya begitu ya Kita Pak? tidak tenang, kita tidak bisa bekerja lagi. Ya. Jadi penyakit yang diakibatkan oleh air kotor kita sederhananya adalah diare, tipes, kolera. Kalau kita sakit secara terus-menerus, maka kita juga tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah bagi suami yang nah ini semuanya punya kaitan ini Mbak, punya kaitan yang sangat jelas bahwa ini menjadi pemikiran kita bersama bahwa oh ini loh dampaknya ketika kita tidak ada air. Maka ayo Mbak Ayu juga harus bisa menjelaskan ke teman-temannya. Ayo saya manfaatkan untuk menanam pohon, untuk membangun rumah resapan. Iya Bang ya. Bahkan WHO sudah warning ya, jadi bahwasanya 80% penyakit itu disebabkan karena pencemaran air Betul, tadi ya. disebabkan oleh pencemaran air. Iya. Dan kemudian Bang, kondisi air tanah di perkotaan di Surabaya dan Malang itu bagaimana? Ya saat ini tentu air tanah di kedua kota besar ini menurun kualitasnya karena memang intrusi air laut ya, intrusi air laut dan pencemaran limbah domestik. Jadi banyak masyarakat di Surabaya dan Malang ini yang memanfaatkan air secara berlebihan. Apakah Mbak Ayu sadar, apakah teman-teman sadar? Sampai sekarang kan belum sadar masih, karena memang air sangat banyak masih ya gitu ya. Tapi kan kita tidak berpikir hari ini, tapi bagaimana kita berpikir untuk masa depan. Ini saya jadi khawatir Bang. Jadi khawatir. Iya, saya juga baru menyadari betul Bang, bahwasanya air itu sangat penting bagaimana keberlangsungan air ke depan. Ternyata kondisi itu bisa saja berubah karena perubahan itu tadi ya Bang ya. Nah, untuk 10 sampai 12 tahun ke depan itu gambaran kondisi air itu bagaimana Bang? Tentu jika tidak ada perilaku dan perubahan kebijakan, maka saya khawatir kebutuhan air saat ini meningkat 2-3% per tahun. Nah, sementara pasukannya menurun akibat degradasi lingkungan. Kalau tidak ada yang kita lakukan untuk menjaga, untuk merawat, dan untuk memaksimalkan bagaimana air ini bisa kita tampung secara bersama, maka saya tidak yakin air ini akan terjaga secara terus-menerus. Kemudian kalau peran pemerintah dalam hal ini bagaimana Pak untuk bisa menjaga keseimbangan air tadi? Ya, pemerintah sebenarnya sudah banyak turun, sudah banyak memberikan perhatian juga. Kita harus sadari juga. Ya. Salah satunya adalah program gerakan 1000 embung. Terus beberapa juga rehabilitasi hutan di hulu yang tadi saya bilang Mbak, yang saya sudah jelaskan tadi. Dan terakhir adalah banyaknya pembangunan sumur resapan. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ini harus punya visi yang sama. Bagaimana program-program ini tetap terjaga, terawat, dan mungkin bisa disebar ke desa-desa yang belum menikmati program. Jadi harus ada satu kesatuan data dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Apakah sejauh ini di setiap daerah sudah ada sumur resapannya Bang? Nah, itu tentu yang saya tidak tahu pasti Pak di Jawa Timur karena ada 38 kabupaten dan kota. Saya mungkin hanya berbicara Madura, dan itu saya rasa masih tidak menyeluruh. Salah satu upaya pemerintah itu kan melakukan reboisasi. Betul. Nah ini sejauh ini efektivitas program reboisasi ini di Jawa Timur bagaimana? Ya, tentu sama ya pertanyaannya dengan Pak Ayu tadi soal sumur resapan. Segala program baik sumur resapan, embung, dan reboisasi tentu per tahun kita galakan. Saya kemarin juga sempat ngobrol dengan teman-teman Bapeda, pemerintah Provinsi Jawa Timur, bagaimana program reboisasi ini. Tidak hanya kita yang bergerak, tapi saya membayangkan bagaimana pelajar, siswa, mahasiswa juga bisa untuk terlibat, sehingga mereka dari sejak dini mereka ditanamkan pentingnya menjaga lingkungan. Iya, berarti memang sangat penting. Sangat penting. Oke.
Dan efektivitas itu sudah dirasa sangat cukup untuk saat Betul. ini ya Bang ya. Tinggal bagaimana kembali lagi kepada masyarakat, tinggal merawatnya seperti apa, mendukung program itu. Jadi tidak hanya pemerintah saja, tapi juga ada timbal balik dari masyarakat begitu Betul. ya Bang ya. Iya.